pengalaman yang luar biasa sekali. Nyebrang saya pelaut, saya disambut oleh sekumpulan lumba-lumba yang banyak sekali sedekat itu. Pulau Sebira adalah pulau paling utara di Kepulauan Seribu. Dari sinilah petualangan saya yang seru akan dimulai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kepulauan Seribu merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang membentang dari Teluk Jakarta hingga Pulau Sebira. Jadi kita untuk mendapatkan ikan selar ini harus menempuh jarak yang cukup jauh karena rumpunya berada di sekitar 2 mil dari daratan. Pencarian ikan biasanya dilakukan secara berkelompok. Selain efisiensi waktu, proses pencarian ikan di sini melalui beberapa tahap, sehingga membutuhkan orang yang lebih banyak. Wah, akhirnya kita udah sampai nih di lokasinya. Nah, sekarang kita mau pasang jangkar dulu. Pondetan. Nah, jadi pondetan itu semacam rumah ikan. Jadi sebelum pondetan ini sudah ada pondetan yang dipasang sejak lama, dan tujuan pondetan baru ini adalah untuk memindahkan ikan yang lama ke pondetan kita yang baru nih. Dan ini panjangnya sekitar 20 meter. Tiap orang punya tugasnya masing-masing, mulai dari mengecek potensi keberadaan ikan hingga menunggu di kapal untuk menarik jaring. Ada Pak Agus? Ada? Nah, ini nggak butuh waktu lama, begitu jaringnya ditebar langsung kita tarik lagi. Ini melingkar, jadi kalau bisa dilihat ada di bagian kanan juga bagian kiri belakang sana. Tarik Pak! Wah, banyak! Wah, ini sekali tarik bisa langsung dapat puluhan, maka mungkin ini 100 lebih kali ya Pak? Iya, lebih. Tapi ini kita bakal tarik lagi, bakal tebar lagi. Jadi nggak cuma segini, kita bakal cari lagi lebih banyak. Ikan selar merupakan jenis ikan pelagis kecil atau ikan permukaan yang hidup pada laut di kawasan tertentu. Menjadi salah satu ikan yang banyak diminati masyarakat. Bentuk tubuhnya jorong memanjang, pipih tegak, dan umumnya memiliki panjang sekitar 15 cm. Nah, habis ini kita bakal cari titik ikan yang lain, tapi sebelumnya kita mau kembalikan dulu nih rumah si ikan yang tadi kita angkat. Daun kelapa digunakan karena menjadi salah satu sumber makanan kesukaan ikan laut. Selain itu, tidak mudah hancur, sehingga bisa bertahan untuk waktu yang relatif lama. Suara mesin mengecil berarti tandanya kita untuk melempar jaring. Lempar Pak! Ya, terus! Ternyata tangkapan kedua hasilnya lebih banyak. Coba. Banyaknya. Ini kita taruh tempatnya apa Pak namanya Pak? Penampungan ikan. Penampungan ikan. Banyak banget. Nah, ini biasanya ikan ini langsung dijual ke pasar, tapi kali ini saya mau olah juga nih, mumpung masih segar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai salah satu sentra penghasil ikan asin, banyak sekali kegiatan pengeringan ikan selar di Pulau Sebira. Ibu. Nah, jadi sebagian ikan memang dijual, tapi sebagian lagi diolah menjadi ikan asin. Produksi ikan-ikan selar asin di Pulau Sebira hanya menggunakan garam. Proses produksi dilakukan secara bertahap dan alami. Jadi pertama-tama kita harus siapin dulu nih air asin atau air garamnya. Nah, kalau sudah siap air garamnya, baru kita masukkan ikannya. Untuk 50 kg ikan selar, dibutuhkan sekitar 3 karung garam. Oke, boleh bantuin juga? Nggak apa-apa, Ibu. Wah, nah ini kalau udah tercampur seperti ini harus didiamkan atau dimarinasi selama 1 malam. Nah, paginya baru deh kita jemur. Iya. Bu, saya mau lihat yang udah dijemur dong, Bu. Boleh di sana. Di sana? Ya udah, saya sana ya, Bu. Mari, Bu. Ibu. Ih, banyak banget, Bu. Ini ikan asinnya lagi dibalik-balik nih. Iya. Nah, jadi emang ini adalah tempat penjemuran ikan asin.
sekali jemur pasti banyak. Seperti ini nih, ini aja belum full ya Bu? Belum full, ke sono sampai ke sono. Proses penjemuran ini merupakan tahapan yang sangat penting. Jika proses penjemuran tidak maksimal, maka hasilnya pun menjadi kurang bagus. Nah ini emang praktis nih, dia jemurnya nggak perlu lama-lama, cukup sehari aja kalau matahari bagus. Kita bukan cuma bolak-balik, tapi kita sambil memilah nih, kita pilah sesuai ukuran. Ada ukuran kecil, sedang, dan besar. Dan udah pasti semakin besar harganya pun semakin mahal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selar-selar ini akan kita masak menjadi selar asin balado. Ini berhubung ikannya sudah matang, sudah harum, kita udah bisa masukkan bumbunya nih. Ini bumbunya juga sudah harum, saatnya kita masukkan ikan-ikannya. Nah ini kita aduk-aduknya berapa lama nih Bu? Bentar aja. Ayo Bu, masukin kering yuk. Aromanya, ini saya mau coba dulu nih Bu, nggak pakai nasi. Jadi emang telur asin balado ini cocoknya dimakan menggunakan nasi, jadi asinnya nggak terlalu terasa gitu, tapi enak, pedasnya juga terasa, asamnya juga terasa. Kandungan gizi terutama kalium dan vitamin A pada ikan selar membuatnya menjadi salah satu ikan yang bermanfaat bagi kesehatan. Seperti menjaga kesehatan mata, asam lemak omega 3-nya yang tinggi dapat meningkatkan fungsi otak. Saya senang sekali nih bisa mengikuti keseruan-keseruan dari Pulau Sebira. Cari ikannya, masaknya, tapi nggak sampai sini. Perjalanan saya masih panjang dan pastinya seru-seru di Kepulauan Seribu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di wilayah Laut Jawa, Kepulauan Seribu memiliki potensi kelautan yang beragam. Ekosistemnya menjadi habitat bagi ikan-ikan dan biota laut bernilai tinggi. Udah nih, nah kalau ini adalah lokasi yang tepat untuk menaruh bubu. Ayo Bang! Bubu, alat tangkap yang digolongkan dalam klasifikasi perangkap yang memudahkan ikan memasukinya dan menyulitkan ikan untuk keluar. Ukurannya bervariasi dan dibuat berdasarkan kebutuhan. Biasanya diletakkan di dasar perairan. Nah, jadi umpan yang kita pilih ini adalah bulu babi karena dia ini mudah didapatkan dan yang terpenting adalah dia ini memiliki bau amis. Jadi ikan-ikan predator akan tertarik nih untuk masuk ke bubunya. Setelah dimasukkan ke air, biasanya kita butuh waktu antara 3 sampai 4 malam baru bisa diambil hasilnya. Ya. Tapi saya udah gak sabar banget nih Bang. Saya juga sudah naruh bubu, ada 2 di situ titiknya. Oh ada nih? Ya, kebetulan kita mau ngangkat. Wah ini pas banget nih. Habis naruh bubu saya bisa langsung ambil bubu yang lain. Betul. Ayo saudara Bang, iya, yuk ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk bubu laut dalam biasanya digunakan rangka berupa si masif atau kokoh. Tujuannya agar bubu dapat bertahan dengan baik selama pemakaian di dalam air. Penggunaan material bubu yang ramah lingkungan sangat dianjurkan untuk mengurangi resiko ghost fishing akibat hilangnya alat tangkap ketika dioperasikan. Ya ini udah titiknya nih pengangkatan ya. Nah ini kita udah sampai di titik bubu yang udah mau diangkat. Nah saya mau ikutan nih, makanya saya mau nyelam dan mau lihat gimana keindahan bawah laut Kepulauan Seribu. Ayo Bik. Yuk. Ternyata ikannya udah banyak banget dan macamnya juga banyak ya Bang? Iya banyak ini sudah. Saya mau lihat lagi deh.
apa Ya, ini bang? ada keneke tuh, keneke tuh. Ini keneke itu Ikan tambak tuh. tambak. Peragan. Nah habis ini kita mau bawa ke darat untuk kita olah dan pastinya hidangannya bakal enak ya harusnya. sekali. Pasti. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya mencari ikan bertambah seru. Sekumpulan lumba-lumba menari seakan bersorak di tengah laut perairan. Nyebrang saya melaut, saya disambut oleh sekumpulan lumba-lumba yang banyak sekali sedekat itu. Dia benar-benar sedekat ini dan ini benar-benarlah momen yang sangat langka. Jarang terjadi apalagi sebanyak ini. Ikan-ikan hasil tangkapan bubu ini akan kita masak dengan bumbu favorit Kepulauan Seribu nih, namanya masak asem. Sesuai dengan namanya masak asem, kita harus menggunakan asam. Yang kita gunakan ini adalah asam hitam. Bagi masyarakat Kepulauan Seribu, ikan bumbu asam merupakan makanan yang sudah ada sejak dahulu kala. Nah ini aromanya sudah harum sekali, sudah matang, bisa langsung kita santap bersama keluarga Ibu Ida. Tak hanya potensi alamnya yang saya nikmati di Kepulauan Seribu, melainkan keramahan masyarakat dalam segala situasi, termasuk saat makan bersama. Udah, nggak boleh dua, nggak boleh dua. Nah ini nih serunya makan bersama keluarga Ibu Ida. Pada rame kalau udah urusan makan nih. Ini sesuai namanya masak asam, rasanya pun asam segar ditambah pedas. Terus dagingnya juga ini lembut. Mantap surantap. Di Kepulauan Seribu ini emang banyak sekali masakan khas. Dan dari semua yang saya coba, rasanya juara-juara banget, Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah itulah berbahaya, jadi itu salah satu cara dia untuk melindungi diri. Jadi kita nggak boleh asal pegang nih, harus hati-hati. Kalau nggak kita cepat. Petualangan saya menyusuri gugusan pulau di Kepulauan Seribu masih berlanjut. Wah ibu-ibu di sini energik sekali. Berapa? Agunya atau sampahnya itu goyang-goyang malah makin api. Aduh. Saking semangatnya saya sampai jatuh. Tapi untung dangkal nih, karena emang lokasi dangkal seperti inilah lokasi yang tepat untuk mencari kerang yang mau kita cari. Kerang merupakan hewan akuatik. Mereka menetap di dasar air, membenam di dalam pasir, lumpur, maupun menempel pada batu karang. Kerang termasuk kelompok moluska yang hidup pada semua tipe perairan. Terdapat lebih dari 1.000 jenis yang hidup di perairan Indonesia. Ini dia nih yang kita cari-cari, namanya kerang kampak. Dan ini emang pantas aja namanya kampak ya Bu? Iya. Bentuknya ini mirip sekali dengan mata kampak. Kerang kampak dapat mencapai ukuran yang lumayan besar. Warna cangkang pada bagian luar yaitu coklat kehitaman dan mengkilap. Dapat juga. Ini emang kelihatannya mudah, terlihat jelas, tapi pas nariknya itu butuh tenaga ekstra ya Bu? Iya. Nah ini emang waktu yang paling tepat untuk mencari kerang kampak, yaitu di saat air surut seperti ini. Jadi kita mudah nih untuk ngambilnya, karena kita harus mencongkel-congkel di pasir. Kalau airnya tinggi, kita bakal susah banget nih untuk ngambil si kerang kampak. Berarti kita habis
dimasak, Bu? Itu apa? Kampak-kampak. Kampak kayak kita masak? Iya. Nah, bisa ikuti jejak saya, jejak Patola. Namanya seafood pasti nggak akan salah nih kalau dimasak saus tiram. Seperti kerang-kerang kampak ini akan kita masak menjadi kerang kampak saus tiram dan bumbunya yang pastinya sederhana. Ini adalah bumbu ala pesisir. Kerang kampak merupakan jenis kerang yang memiliki daging cukup tebal. Nah, begitu bumbunya harum, sudah matang seperti ini, langsung aja kita masukkan kerang-kerangnya. Ini tekstur dagingnya lembut, ditambah bumbunya ini meresap ya, Bu. Terasa sekali nikmat dan juga ada aroma harum dari serehnya. Jadi ini benar-benar mantap, surantap. Wah ya, Bu? Wow. Kerang mengandung zat besi yang penting untuk membentuk hemoglobin, yaitu protein khusus yang bertugas untuk membawa oksigen ke dalam darah ke seluruh tubuh. Walaupun enak dan sehat, tapi tetap nih kita dalam memanfaatkannya harus baik, nggak boleh ambil berlebih. Kita cukup ambil secukupnya aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya akan sumber daya hayati lautnya. Selain ikan, jenis udang-udangan menjadi potensi alami yang memiliki nilai ekonomis. Dapat kan? Dapat ya, Kak? Udah dapat? Udah. Udah dapat aja. Nah, ini nih yang kita cari-cari, namanya pengko atau biasa lebih dikenal dengan sebutan praying mantis. Karena bisa dilihat nih, dari bentuknya ini dia tuh gabungan antara udang, lobster dan juga cangcorang. Nih, bagian depannya ini nih. Ini tapi nggak boleh dipegang ya? Nggak boleh, Kak, bahaya, Kak. Iya, cepat, Kak. Gitu, gitu. Nah, itulah berbahaya. Jadi itu salah satu cara dia untuk melindungi diri. Jadi kita nggak boleh asal pegang nih, harus hati-hati. Kalau nggak kita cepat. Udang mantis merupakan salah satu jenis krustasea laut yang sangat diminati. Disebut mantis karena bentuk dan sifatnya yang mirip dengan belalang mantis atau lebih dikenal dengan belalang sembah. Nah, alat inilah yang kita gunakan untuk menangkap si pengko. Nama alatnya adalah pengkoan. Semua bahan-bahan pengkoan ini dari alat-alat yang digunakan sehari-hari yang mudah ditemukan. Seperti ini dari apa sih, bambu ya? Bambu, ya. Bambu yang ada di, ya gampang lah, di mana-mana ada. Dan yang lucunya nih, sangkutannya dan juga jepretannya ini menggunakan bagian-bagian dari pulpen. Ditambah karet gelang yang pastinya gampang lah untuk didapatkan. Jenis udang mantis memiliki varietas yang beraneka warna, mulai dari warna gelap, coklat, hingga yang berwarna terang. Terdapat sekitar 400 spesies udang mantis yang tersebar di perairan seluruh dunia, terutama di perairan tropis dan subtropis. Nah, jadi di sini nih dipasang umpannya, bisa ikan, bisa juga moluska-moluska laut, pokoknya yang berbau amis. Dapat, coba. Ini juga lumayan nih ukurannya. Nah, jadi emang lokasi-lokasi seperti inilah lokasi yang tepat untuk mencari si udang mantis ini. Jadi emang dia biasanya hidupnya di air asin atau air payau dan senang sekali di tempat yang berpasir, apalagi kalau pasirnya berlumpur. Mas, ini bukan lubang ini? Iya, itu bener, Kak. Terus ini tinggal aja berarti ya? Nah, ini begitu pengkonya terpasang, langsung kita tepuk tangan dan juga tepuk-tepuk airnya. Udah kayak habis nonton konser nih. Nah, habis itu tinggal kita tunggu sebentar sampai si udangnya itu naik.
Udang mantis termasuk hewan karnivora, termasuk hewan yang aktif di siang hari maupun saat setelah matahari terbenam. Si pengko ini jenis udang predator yang mampu menyerang mangsanya dengan ukuran lebih besar dari badannya. Ada. Wah, akhirnya saya dapat juga nih. Dapat. Wah, gede banget. Ini jadi yang segini aja katanya bisa lebih panjang, bisa sampai mencapai 30 cm. Dan bisa dilihat nih, si jepatnya atau jepitnya, nah itu tuh bagian yang berbahaya. Semakin besar pasti ukuran japitnya juga semakin besar. Dan bisa dilihat nih, tajam-tajam sekali. Jadi harus ekstra hati-hati kalau mau pegang si udang ini. Kalau enggak, salah-salah bisa robek tangannya. Udang mantis dapat diolah menjadi ragam jenis kuliner sesuai dengan selera. Dengan metode dan bumbu apapun, tidak akan mengurangi rasa serta manfaatnya. Nah ini begitu bumbunya udah harum, langsung kita masukkan air. Begitu kuahnya mulai mendidih, bisa langsung kita masukkan udang pengkonya. Tidak perlu menunggu lama untuk matang. Udang mantis bumbu iris cabai bawang siap disantap. Akhirnya udang pengko iris cabai bawangnya sudah matang. Mau langsung kita nikmati nih bersama-sama kakak-kakak dan adik-adik dari pulau. Bener-bener teksturnya mirip sekali dengan lobster dan sesuai dengan namanya nih, bumbu iris cabai bawang ini pedas banget. Udang mantis memiliki kandungan gizi yang baik, kaya akan protein, mengandung mineral penting seperti kalsium dan magnesium. Kedua mineral ini merupakan komponen utama yang penting untuk pembentukan tulang. Anak-anak pantai yang menjaga alam. Kalau kita baik dengan alam, pasti alam juga akan memberikan kebaikan pada kita. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Indonesia, negeri tropis yang dianugerahi kekayaan fauna yang tak terhingga. Salah satunya jenis primata. Monyet ekor panjang kerap datang menjarah hasil kebun sehingga menimbulkan konflik. Petualangan kali ini, saya mencoba untuk mencegah konflik satwa liar ini dengan warga. Di Desa Sindang Ratu, Panggarangan, Lebak, Banten, hari ini saya akan melakukan kegiatan setempat yang rame banget. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Kegiatan ini biasa dilakukan di pagi hari, saat para monyet liar seringkali memasuki perkebunan warga. Masyarakat secara berkelompok menyebar ke setiap kebun yang dilalui kawanan ini. Jadi kegiatan ini namanya adalah ngagembah atau menggiring. Dengan membuat suara bising dengan alat sederhana, bisa membuat primata ini kembali masuk ke hutan. Dan kita menciptakan suara gaduh dengan cara berteriak dan memukul alat yang namanya koktol. Jika ketersediaan pakan di hutan mulai berkurang, monyet akan masuk ke ladang untuk mengambil buah-buahan dan terkadang merusak tanamannya. Perilaku ini membuat monyet ekor panjang sering digiring warga untuk kembali masuk ke hutan. Pak, mana apa yang dirusak? Ini. Habis ya. Nah ini salah satunya yaitu pohon pisang, yaitu sini ini singkong juga. Petai juga kena. Sampai habis ya Pak. Warga sebenarnya sudah melakukan tindakan untuk mengurangi gangguan dengan membangun pagar. Namun, karena jumlahnya banyak, kawanan monyet liar ini kerap kali kembali. Dalam penggiringan ini kita sama sekali nggak boleh menyakiti hewannya. Karena dipercaya kalau sampai kita menyakiti sedikit aja, malamnya hewan tersebut bisa balik lagi dan kerusakannya bisa semakin parah. Nah, disinilah batas akhir penggiringan, yaitu antara perkebunan warga dan juga hutan.
Jejak petualang, ayo Pak! Monyet-monyet yang tidak sengaja tertangkap warga ini akan kita lepas liarkan ke habitat aslinya. Ayo, ayo Bang! Ayo, siap! Yo! Monyet ekor panjang memiliki adaptasi tinggi, sehingga tersebar di berbagai habitat dan banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Primata ini hidup berkelompok, populasinya terbilang banyak di alam dan tidak termasuk kategori terancam punah. Pelepasliaran ini sengaja dilakukan beramai-ramai dan juga mengajak anak-anak sebagai edukasi ketika ada hewan liar yang masuk areanya, bukannya untuk disakiti, tapi harus dilepasliarkan dan juga dilindungi. Sampai, oke. Nah, ini kita udah sampai di lokasinya, tapi berbeda dari pelepasliaran biasanya. Di sini sebelum dilakukan pelepas liar, biasanya ada tradisi yang dilakukan. Nah, jadi di sini tradisi sebelum pelepasliaran biasanya diberikan sesaji. Nah, ini isinya ada tumpeng, ada buah dan juga minuman-minuman. Dengan harapan baik manusia maupun hewan liar bisa hidup berdampingan dengan baik. Silakan, Pak. Ini satu udah mulai melihat lokasi nih, dia dikit-dikit beradaptasi dan mau langsung masuk ke hutan. Ini masih ada dua lagi nih yang mau kita lepasin. Lanjut, Pak, yang ini ya. Untuk melepas liarkan satwa ke habitatnya, diperlukan kawasan yang layak dari segi ketersediaan pakan dan bebas gangguan atau ancaman. Kawasan hutan Karuhun, Desa Sindang Ratu memiliki vegetasi yang masih alami, menjadi tempat yang tepat untuk melepas liaran. Waduh, kaget, saya kirain dia bakal ke depan, ternyata berbalik dan langsung ke sana. Tadi saya hampir dipanjat juga, tapi sekarang udah kembali ke habitat. Nah, ini sisa satu lagi nih. Buka, Pak. Dan semoga dengan dilakukannya pelepasliaran ini, apalagi melibatkan anak-anak, bisa mengedukasi dan juga baik manusia maupun hewan liar bisa hidup berdampingan dengan baik. Ikuti jejak saya, jejak petualang.